Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putri-putramu seturut citra Yesus Kristus Putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan dan cobaan. Ajarilah kami untuk setia melaksanakan kehendak-Mu dan sabda Putramu Yesus Kristus secara sempurna, sebagaimana dihayati oleh Santa Perawan Maria yang telah Kau pilih untuk mengandung dan melahirkan Putramu yang menjadi manusia. Dan di dalam Injil Putramu sendiri mengakui dan memuji Bunda Maria sebagai yang berbahagia karena tekun setia melaksanakan sabda dan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kali ini kita akan membaca Injil, yaitu Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mengapa Injil kita baca dan bukan bacaan yang pertama? Karena ada sesuatu yang menarik yang mau kita renungkan di bulan Oktober pada pekan yang kedua. Kita diajak untuk berjumpa dengan seorang ibu yang dipuji oleh Yesus. Dan ibu itu tidak lain adalah Ibu Maria. Meskipun tidak disebut secara eksplisit, tidak berarti bahwa enggak itu orang lain. Orang lain bagaimana? Sumbernya adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang wanita di antara orang banyak yang berseru kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Siapa ibu yang telah mengandung dan menyusui Yesus? Tidak lain adalah Santa Perawan Maria, bukan orang lain. Karena sejak awal mula Allah Bapa telah menentukan Ibu Maria sebagai wanita terpilih
yang mengandung, melahirkan, menyusui, merawat Sang Sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan Sang Sabda yang menjadi manusia itu tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya tujukan bukan hanya untuk umat Katolik yang selama ini dicap menyembah Ibu Maria, tetapi saya tujukan kepada oknum-oknum tertentu yang sering memberi cap bahwa gereja Katolik itu menyembah Maria. Sama sekali tidak. Kita menghargai Ibu Maria sebagaimana Yesus sendiri menghargai ibundanya. Kalau kita menerima Yesus dan kemudian menyingkirkan ibunya, apakah itu adil? Ambillah contoh panjenengan-panjenengan yang mencintai seseorang. Taruhlah kita sama-sama laki-laki nih. Mari kita bicara sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, panjenengan-panjenengan yang mempunyai istri, apakah Anda hanya menerima istri dan kemudian menyingkirkan ibu mertua Anda? Betapa maaf, BEJAT-nya tindakan itu. Menerima anaknya tapi menolak ibunya, menyingkirkan ibunya, bahkan menghina, membuli, menyatakan hal-hal yang hanya berdasarkan pikiran dan asumsi belaka, tapi tidak berdasarkan teks kitab suci. Teks kitab suci sangat jelas dalam Injil Lukas misalnya bab 1 ayat 48. Ibu Maria sendiri dengan rendah hati mengakui sebagai orang yang berbahagia dan semua generasi keturunan akan menyebut dirinya bahagia. Sekali lagi, teks kitab sucinya jelas. Elizabeth mengakui juga di dalam Injil Lukas yang sama, bab 1, sebelum Ibu Maria melambungkan kidung Magnificat, Elizabeth sendiri mengatakan, berbahagialah engkau karena percaya. Jadi iman Ibu Maria itu dahsyat, membuatnya bahagia. Dan kali ini di dalam Injil, Yesus sendiri yang menyebut ibunya berbahagia. Memang jawaban itu diberikan kepada tadi seruan seorang wanita yang mengatakan pada Yesus, wanita itu mengalami bagaimana aura, karya, dan daya penyelamatan Kristus. Lalu kembali ke akar dan berseru, berbahagialah ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Memang di sini Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan, oh ya, ibuku itu Maria yang berbahagia. Mengapa? Karena Yesus mau mengajak wanita itu dan siapapun yang membaca teks ini termasuk kita, saya dan panjenengan, untuk belajar dari Ibu Maria agar bisa dan layak disebut berbahagia, yaitu dengan cara mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara. Injil Lukas menggunakan frasa itu. Matius menggunakan kalimat yang tekun melaksanakannya. Dan siapa yang tekun melaksanakan sabda itu? Ibu Maria menjadi model sempurna, taat kepada kehendak Bapa tanpa protes, tanpa tawar-menawar, tanpa berontak, taat
Aku ini hamba-Mu ya Allah, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Padahal konsekuensi mengatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, itu tidak mudah. Sebagai seorang gadis remaja dipilih Allah, mengandung, melahirkan, menyusui putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus, dalam tradisi Yahudi pada waktu itu konsekuensinya berat. Apalagi gadis remaja itu sudah bertunangan dengan Bapak Yosef. Bagaimana akan menjelaskan kepada Bapak Yosef tunangannya bahwa aku mengandung bukan karena laki-laki lain, tetapi karena kuasa Roh Kudus sebagaimana dirancang oleh Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, dalam rancangan itulah Ibu Maria disucikan. Tidak mungkin Putra Allah yang Maha Tinggi, yang tanpa noda dosa dikandung oleh perempuan yang cacat dan berdosa. Tidak mungkin. Rencana Allah sempurna mempersiapkan Ibu Maria sebagai pribadi yang suci, dikandung tanpa noda dosa, dan kemudian menerima Sang Sabda yang menjadi manusia dalam rahimnya, memelihara dengan cinta. Dan itulah model kebahagiaan Kristiani kita. Jadi, mari kita terbuka. Sudah jelas teksnya mengatakan demikian. Kalau memang kita mau berpegang pada kitab suci, teksnya jelas, tidak usah ditafsirkan macam-macam, terima saja dengan taat, rendah hati, dan bahagia. Lalu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menerima Ibu Maria dan bukan menyingkirkan, menolak, apalagi merendahkan martabatnya yang jelas-jelas diakui oleh Yesus sendiri. Mengaku murid Yesus, pengikut Yesus, tapi melawan apa yang dikehendaki Yesus sendiri. Apakah itu sesuatu yang fair? Pasti tidak. Mengacu pada apa yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 3 ayat 22-29, ya kita bersyukur mendapatkan kehidupan baru karena iman akan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Penebus, lalu kita diangkat menjadi anak-anak Bapa. Sebagai anak-anak Bapa, karena iman akan Kristus, tidak bisa begitu saja mengabaikan, menyingkirkan, apalagi teganya menghina, merendahkan, dan memberikan stempel-stempel buruk terhadap Ibunda Yesus, yaitu Ibu Maria. Mari kita menjadi anak-anak yang baik, yang hormat kepada Ibu Maria, karena Yesus sendiri menghendaki demikian kepada kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, juga kepada panjenengan-panjenengan oknum-oknum tertentu yang mengaku murid Kristus tetapi menolak, menghina, bahkan merendahkan Ibu Maria. Anda juga didoakan oleh Ibu Maria. Peduli bahwa Anda menolak Ibu Maria, tetap ibu semua orang yang mengimani Kristus. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam